Slide-nya kemana? Slide-nya ke sana ya. Slide-nya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwabul karim. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Ukhwah rahimahullah, mudah-mudahan kita terus jati pribadi mengingatkan diri sendiri dan jamaah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa duduknya kita di sini sampai dengan mungkin apa yang kita punya saat ini, baik dari kesehatan, rezeki, anak, cucu, istri dan seterusnya, pekerjaan, itu adalah hal yang perlu kita syukuri dan terus kita ucapkan dan basahi hati dan lisan kita dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itulah, karena pada Allah lah kita meminta segala sesuatu, pada Allah lah kita patut nangis, patut mewek begitu. Dan hanya kepada Allah lah kita menyembah, berserah diri. Ini ada yang berikhtiar tapi pasang A, B, C, D di rumahnya. Ini ada yang berikhtiar tapi di mobilnya banyak hal-hal yang menjauhkan kita dari keimanan, ketakwaan, bahkan mendekati kita ke hal-hal yang musyrik. Dan seterusnya di dunia pendidikan, di rumah, di kantor. Mudah-mudahan itu semua menjadi pegangan kita sampai nanti ajal menjemput kita. Salawat wassalam yang kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sampai dengan saat ini banyak yang menghina beliau. Sampai dengan saat ini ada yang tidak mau percaya dengan beliau. Dan alhamdulillah kita diberikan karunia hati yang bersih, hati yang terbuka, dan itu juga atas hidayah Allah. Dan kita menerima semua syariat yang Rasulullah SAW keluarkan, itu baik dari perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, dan sampai saat ini kita rasakan.
Jamaah masjid Al-Quran yang dirahmati Allah, 2019 teringat saya masih di perbankan ketika itu. Jadi mungkin cerita sedikit supaya mengenal, lebih kenal gitu ya. 2003 saya junior Ustadz Ardiansyah di Gontor. Selesai 2003, pengabdian 2004-2005 di Gontor juga, ngajar, jaga toko, kemudian kuliah juga di situ sampai dengan 4 semester, sambil coba-coba kali-kali dapat nyangkut di Al-Azhar Kairo gitu ya, ujian dan seterusnya. Habis itu 2005 alhamdulillah dapat, kita berangkat, alhamdulillah dapat ya. Kita berangkat. Saya bingung mau ngambil jurusan apa. Saya hanya bilang yang bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Kira-kira apa ya? Gimana semua yang bermanfaat semua mungkin. Ya basic saja lah. Orang mau mengetahui hukum A di rumah tangga, orang mau mengetahui hukum B dalam pekerjaan dan seterusnya. Oh kalau begitu cocoknya yang tadi hukum Islam. Masuklah di Fakultas Syariah Islamnya, hukum Islam. Nah di situ zat terbuka ya, walaupun kita di pondok itu memang mendapatkan fikih 4 mazhab, tapi di Kairo ini kita diperdalam lagi dengan fikih 4 mazhab, masya Allah. Jadi gambaran para mazhab itu tahu kita. Bukan untuk menghinakan, bukan untuk mencari kelemahan, bukan untuk melihat yang benar atau yang salah siapa. Tetapi itulah keanekaragaman, dan disitulah hikmah yang kita, oh ternyata di Afrika lebih cocok seperti itu. Contoh saja yang lebih saya kaget gitu ya, ketika kita meminjam sabun mandi. Dari situ saya langsung berpikir, oh fikihnya cocok Malikiyah. Kenapa? Karena di dalam fikih Malikiyah itu kalau berwudu harus digosok. Saya nggak kepikiran digosok itu apa. Karena orang Bandung, orang kita licin, nggak ada bulu. Tapi kalau orang Pakistan, India, Afrika yang memang mungkin jenggotnya seperti bapaknya, bahkan ininya lebih tebal Pak, ini dicukur sekali, malam, besok udah tumbuh segini. Minjem sabun batangan, tinggal setengah Pak. Zaki, pokok-pokok, pinjam sabun, ambil, udah pasti tuh. Besok saya harus beli lagi. Kenapa? Habis Pak. Oleh sebab itu fikih mereka kenapa harus digosok? Karena begitu tebalnya. Kalau kita nggak terlalu tebal, maka boleh dipakai juga fikih Maliki kalau yang memang memiliki rambut ataupun bulu yang tebal gitu. Dia harus tanding, harus digosok Pak. Kalau Pak Syafi'iyah Pak, saya lakukan mengalirkan air. Jadi kalau cukup mengalirkan air, ini kenapa? Karena tidak ada kotoran yang seperti itu. Saya pikir, masya Allah, begitu keanekaragaman itu ada begitu. Dan hebatnya lagi, walaupun mereka kesulitan air, yang dipakai fikihnya itu. Karena kenapa? Kondisi tubuh mereka sesuai dengan fikih tersebut. Dan sebegitulah. Sehingga kita tidak terlalu memperlihatkan itu, yang benar yang salah. Tapi cuma berpikir, oh ini benar juga. Kalau itu saya buat banyak bulunya begitu, sekali ini bukan tangan saja, Pak. Badannya ini bulunya itu seperti bulu kumis kita, tebal begitu. Sehingga kalau pakai sabun batangan habis Pak, kayak kita marut aja, marut. Nah maka wah cocok bagi mereka itu fikih Malikiyah. Nah dari situ jadi mulai berpikir, oh iya, beginilah keanekaragaman. Bahkan kita duduk di masjid itu ada ruang-ruang. Ini ada fikih Maliki, itu ada fikih Syafi'i, itu Hambali, itu Hanafi. Boleh nggak kita itu masuk sembarangan? Boleh. Tapi ketika sang syekh menyampaikan, sekarang bab kita adalah bab wudu, harusnya seperti ini, ada yang menyasar. Doktor atau ustaz dan doktor itu tuh profesor doktor.
Maka kalau dipanggil kita nih ustaz itu profesor doktor. Tapi kalau di sini pengajar ya, sudahlah saya mau pengajar gitu. Apa-apa lah dipanggil ustaz. Bukan ustaz doktor. Nah, kalau di sana ustaz doktor itu profesor doktor. Tapi nggak apa-apa. Nah, mereka menyanggah, kan harusnya begini biar bersih, keluar kamu. Kenapa? Karena profesor ini tahu, syekh ini udah tahu bahwa kamu fikih Malikiyah, nggak bisa campur kan Syafi'i. Tapi kalau kamu duduk mendengarkan ini fikih Syafi'i, lanjutkan, ambil yang baik, sampai seperti itu, masya Allah. Dan lebih hebatnya lagi, kita memang dituduh banyak sekali mengeluarkan orang-orang liberal. Ya, sebut saja orang liberal Indonesia itu ulama, bukan ulamanya, para pemimpinnya itu ya di bola Kairo. Kenapa? Karena Syiah Imamiyah itu bangunannya kira-kira 100 meter dari Masjid Al-Azhar. Syiah Imamiyah itu muncul ketika Bani Fatimiyah sangat asubiyah itu apa ya? Sangat cinta dengan kelompoknya begitu, sehingga akhirnya mengagungkan dan haji umrohnya itu di Masjid Al-Azhar. Haji dan umrohnya di Masjid Al-Azhar itu kebanyakan dari orang-orang India, pengikutnya India, Bangladesh, Pakistan. Mereka mendirikan imaroh gede. Imaroh itu kayak apartemen besar 100 meter dari Masjid Al-Azhar. Kalau ada FPI habis itu. Tapi saya bukan menyalahkan FPI. Bagus. Seperti itu memang harus bagus, karena saya rasa harus ada yang lembut, harus ada yang keras. Kalau enggak ada yang mantau sampai dengan saat ini gitu. Dan bukan hanya dari sisi itu ya, di sisi mencegah dari keburukan itu, tapi juga sosial itu masya Allah. Nah di sana itu Grand Syekh Azhar membiarkan saja. Bahkan ketika pun mereka mau mengadakan umroh atau hajinya di lingkungan Masjid Azhar, digelar karpet merah, digotong imamnya. Wah, udah kayak ini arak-arakan itu dibiarkan. Masya Allah, ini kemungkaran. Ketika kita ramai umat mahasiswa Indonesia, nggak boleh begini itu di Indonesia seperti ini ya. Kita tidak boleh menyalahkan ahlul kiblah. Masya Allah, saya terpikir sih. Kita nggak boleh menyalahkan, memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan mereka yang menyembah Allah, walaupun ajarannya berbeda. Kita begitu. Itu Grand Syekh Azhar menyampaikan seperti itu. Maka mulailah kami bilang lakum dinukum waliyadin. Kita nggak usah sibuk dengan ibadah seseorang, sibuklah dengan diri kita sendiri dan seterusnya. Nah, 2021 sekarang kita nggak usah sibuk lagi ya ngurusin orang lain. Pikirkan kita saja, karena kita nggak tahu nih yang terjadi seperti apa nanti. Ini belum nyambung. Kita nggak tahu nanti kejadian seperti apa. Kembali lagi, maka masuklah 2011 di Muamalat Officer Development Program. Jadi MODP-nya Bank Muamalat itu 2012. Ketika saya menabung pertama kali itu baru lulus Kairo. Saya cuma lihat bank syariah mana yang. Kenapa? Karena saya mau gaji saya, penghasilan saya larinya ke situ. Ini bukan promosi, saya bukan di Bank Muamalat saat ini, enggak. Saya udah pindah. Saya berpikir begitu. Saya harus semua yang saya masukkan dapatkan itu dari bank syariah. Entah perusahaan saya apa. Datang saya ke perusahaan-perusahaan itu dan saya lihat, masya Allah, security-nya baca Quran. Saya cuma berpikir, kalau saya nanti bekerja nanti, saya mau banyak yang meningkatkan seperti ini. Kenapa Bapak? Ketika kita di Al-Azhar, saya hanya bekal 2 juz. Itu juga digontor. Apa yang potong itu sampai nangis-nangis lah pokoknya, supaya bisa lulus ujian masuk Al-Azhar. Kenapa saya bisa melengkapi sampai 8 juz di sana? Karena orang Indonesia itu ada rukhsah, ada keringanan. Hafalan itu nggak sampai 1 Quran.
Jadi cukup 8 juz. Bahkan sekarang dikurangi jadi 4 juz saja. Kenapa? Tuh Pak, kadar ulama, kadar mahasiswa sekarang makin menurun. Kenapa? Udah sibuk sama gadget. Nanti kita akan bicara lebih jauh waktu itu. Dan itu keputusan Gereja Azhar. Kenapa? Banyak mahasiswa yang sekarang telat hafalannya, kurang hafalannya, tapi bagus belajar materi-materinya. Jadi materi itu dapat 9, dapat 10, banyak kita yang komplit, banyak kita yang mumtaz, banyak kita yang jadi itu baik sekali Pak. Sampai kedutaan itu, kalau kedutaan Thailand, kedutaan Malaysia, ketika si mahasiswa itu dapat predikat jalididan, jadi itu baik sekali, apalagi mumtaz, excellent Pak, itu dapat $200 kalau uang kita, berarti berapa? 2 jutaan. Karena kenapa? Kehitung jadi dari sekian 1000 orang, satu angkatan itu mungkin cuma 5, nggak rugi Pak, mengeluarkan cuma 10 juta sudah. Tapi kalau orang Indonesia, tahun itu yang dapat baik sekali itu bisa 500 orang bangkrut kedutaan kita. Akhirnya Pak tetap dikasih, cuma berapa? 250.000. Jauh Pak ya, jauh banget. Yang mumtaz Pak, yang mumtaz itu 1/3 daripada yang jalididannya orang Malaysia. Cuma dikasih berapa? 500.000 Pak. Nah itulah penghargaan di kita. Tapi ya itulah, Masya Allah, kita tidak mengharapkan itu. Yang penting belajar dan seterusnya. Nah mulai, jadi sudah sampai 8 tahun Zaki di Bank Muamalat, pernah jadi marketing Pak, pernah jadi pimpinan cabang pembantu di Palangkaraya. Jadi kita 2012 selesai pendidikan, langsung terbangkan ke Palangkaraya. Dari situ juga bapak saya bilang, kamu harus nikah, kalau enggak kamu nikah sama orang Dayak. Gak jadi masalah nikah sama orang Dayak, karena cantik-cantik Pak. Tapi saya nggak akan balik lagi, kata bapak saya. Kalau kamu nanti kesana bujang, kamu kesini nggak akan balik lagi. Benar. Akhirnya malam itu Pak, malam seremonial itu, upacara tamatan itu, saya langsung mendatangi rumah. Dan saya belum dekat banget sama dia. Ada beberapa pilihan, sombong sekali gitu ya. Cuma yang saya biasa yang bisa saya bawa ke Palangkaraya siapa ya? Rata-rata nggak bisa begitu, karena ada orang tuanya sakit, ada itu sama, Masya Allah. Itu semua aturan saja. Dan saya nggak punya uang sama sekali. Jadi maukah putri ibu saya bawa ke Palangkaraya? Nangis dia bingung ya. Saya nggak ada mahar bu, saya akhirnya jadilah nikah, berangkat ke sana sampai sampai dengan 2016 saya balik ke sini. Nah saya udah nggak ngurusin bisnis lagi, saya di klien. Karena apa? Karena Bank Muamalat melihat harus ada yang menjaga dari sisi fikihnya. Nah, background saya adalah fikih, background saya adalah bisnis. Jadi saya tahu bagaimana cara melemparkan dana itu, akad-akad yang digunakan dan seterusnya, sampai dengan komite pembiayaan dan seterusnya, sampai dengan restrukturisasi kalau ada di perbankan, kawan-kawan perbankan ini saya di situ semua. Nah, mulai dari 2017 sampai dengan 2000 saat ini saya mengajar di Muamalat Institute, itu mengajar dan internal HR, human resource-nya di Bank Muamalat sebab untuk pendidikan kawan-kawan yang baru masuk, langsung kita cepokin basic syariah ini. Kenapa? Karena kalau mau berdagang harus ngerti dulu gitu, Pak. Kita mau berdagang, mau berjualan, mau usaha harus ngerti dulu gitu. Nah, bagaimana cara kita mengerti gitu? Yuk landasannya dulu. Nah, dari sini mungkin kajian kita akan kita mulai. Terus 2019 target planning dan seterusnya, itu kita mulai. Wah harus begini. Teringat kawan dioperasi, dia dioperasi di Januari. Dokternya bilang, gimana? Jadi dioperasi? Enggak. Kenapa? Karena dokter bilang nanti habis corona. Apa itu corona? Itu Januari Pak, 2020. Memang alumni UI, jadi dokternya alumni UI. Nanti ada virus yang masuk Indonesia dan daya turun
daya tahan tubuh Bapak setelah dioperasi akan menurun. Jadi bahaya. Lebih baik nanti habis virus corona sampai akhir penghujung tahun ini masih belum juga begitu virus ini selesai. Nah dari situ disampaikan bahwa virus ini akan datang, gak ada yang percaya. Bahkan teman saya nggak tahu, saya pun nggak tahu ketika dikabarkan itu. Terjadi kita Maret baru lockdown, padahal di tempat lain sudah pada lockdown segala macam. Bukan bicaranya di situ, Pak. Bicaranya adalah ikhtiar kita, planning kita 2019, usaha kita, dan kepedean kita. Kepedean. Banyak orang usaha ini pede. Pede itu percaya diri yang terlalu tidak melihat aspek yang lain gitu ya. Aspek rohani, kita beriman betapa kepada Allah, percaya akan takdir Allah, qada dan qadar Allah, itu tidak. Sehingga apa? Ketika 2020 Maret masuk, bisnis hancur semua, banyak yang stres. Kenapa? Karena mereka bekerja hanya pakai logika. Mereka bekerja seakan-akan mereka itu inilah usaha saya, sehingga banyaknya bunuh diri. Nah ini bedanya kita dengan bangsa-bangsa, bukan bangsa-bangsa, non-muslim. Karena kita bekerja, berikhtiar, beramal ini masih ada landasannya karena ibadah. Dan keberhasilan kita saat ini itu bukan gara-gara kita, karena Allah, karena doa orang tua. Maka sombong sekali apabila kita ini punya saya, ini gara-gara saya ini. Nah ada orang stres, berarti dia berpikir bosnya mindsetnya di kepalanya, usaha saya gagal, sudahlah karena itu usaha. Bukan masalah gagal. Allah tidak melihat kegagalan di situ, nanti kita akan lihat bekerja dan beramalnya itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini kita mulai. Maka banyak yang terjun itu di jembatan San Francisco, hanya untuk membunuh diri. Kenapa usahanya nggak lancar dan seterusnya? Apalagi pandemi sekarang, kita akhirnya terdampak begitu. Nah inilah yang mungkin sebagai pembuka bahwasanya benar gak sih kita ini bekerja sambil berusaha? Benar gak sih ini bisa kita lakukan begitu ya? Dan bagaimana caranya supaya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun? Bahwasanya diciptakan oke, alhamdulillah. Mungkin kalau ditarik agak lebih besar. Illa liya'budun, bahwasanya diciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Berarti apa? Kerja kita sehari-hari kita itu ada ibadahnya. Makin jauh makin besar. Oke. Pertama, ada 6 huruful qasam. Setiap waktunya Allah mengingatkan. 6 Pak, 6. Wa itu kalau bahasa Arabnya dan, tapi kalau disambung dengan keterangan waktu ya, wal fajr, wal duha, apalagi setelah wal duha. Wal fajr, wal layalin asr. Kemudian setelah fajr was subhi idza tanafas. Kemudian apa lagi? Wal duha yang saya tadi baca. Boleh kalau ada Quran buka aja, nanti kita akan membahas tentang wal duha juga. Wal duha. Kemudian apa lagi? Beranjak ke zuhur, wan nahari. Mana hari juga? Masuk ke asar, wal asar. Sumpah juga ya, qasam juga. Kemudian apa? Maghrib enggak ada, udah masuk malam. Wal laili idza yaghsha. Masya Allah. Berarti apa? Setiap harinya Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut, dari mulai fajar, kemudian masuk subuh, masuk duha, nahar, asar, lail. Kenapa? Mengingatkan manusia. Mengingatkan manusia. Contoh, wal fajr. Ketika kita bangun fajar, ini fajar belum subuh, Pak. Antara kalau sekarang itu jam 3. Nah, menghitung sepertiga malam. Kalau malam dihitung itu mulai dari maghrib. Bahasanya maghrib nih, udah mulai malam, berarti dihitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jam 4, berarti 10 jam. Kalau sepertiga malamnya berarti 3,5. Ada kita bagi, berarti posisinya sepertiga malam itu antara jam
kan tadi jam 4 ya, berarti 3, 2, 1 antara jam 12.30 sampai jam 4 itu sepertiga malam. Kalau kita mau tarik dia dari hitungan dari Isya, berarti kalau Isya sekarang jam 8, jam 7, setengah 7 lah ya, setengah 8 ya, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 7 disepertigakan, maka kurang lebih adalah antara jam 2 sampai dengan jam 4 itu sepertiga malam. Fajar antara itu sepertiga malam itu sampai dengan subuh. Nah, kita dituntut untuk bangun mengerjakan apa saja, menulis, membaca, baca Quran. Nah, kalau bisa itu waktunya nangis, waktunya kita itu mengadu. Karena apa? Berat. Menghidupi istri berat, membimbing istri itu berat. Bukan masalah istri saya berat, enggak. Dia mengingatkan saya berat, saya mengingatkan dia berat, gitu. Saya mengingatkan ya pokoknya yang tanggung jawab kita berat. Anak kita, cobaan kita, ini juga berat. Lalu terus ngadu kemana? Orang tua disalah-salahin, ngadu ke orang tua malah dimarah-marahin, ngadu ke akhirnya ngadu ke Allah. Begitu juga kondisi ekonomi kita, kondisi kehidupan kita dan seterusnya, mengadu itu di salat fajar. Jadi masya Allah, saya sampai lupa Manggaran karena WFH udah lupa nih Manggaran, habis itu lanjut lagi ke proses ini karena kantor pusat muamalah di sana. Begitu terus. Ada kawan-kawan yang datang jam 8 lewat sholat duha. Salah tidak? Masuk mulai kerja itu jam 8. Masuk kantor mulai kerja jam 8. Patutkah kita sholat duha jam 8 di waktu kerja? Tanyakan. Tidak ada yang salah, tetapi kita menyalahi aturan kantor. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Izzah, kehormatan, kebanggaan, kemuliaan seorang muslim itu dirusak oleh orang muslim sendiri. Kenapa? Orang muslim ini nggak taat peraturan, baik itu peraturan pemerintah, baik itu peraturan BKN, baik itu peraturan yang ada di perusahaan-perusahaan kita. Bahkan yang syariah pun dibobrol habis ya. Nah, saya mewajibkan kalau saya sampai kantor itu di bawah jam 8 saya sholat duha. Kalau telat karena macet dan seterusnya saya nggak sholat duha. Kenapa? Saya merusak peraturan kantor. Bagaimana orang melihat itu ngapain jadi masih sholat, bukan sudah kerja jam 8 Pak. Tapi kita diberikan waktu itu dari mulai syuruk ini sampai dengan kita masuk kantor itu untuk sholat duha. Jangan menyalahkan. Nah ya, wa wajadaka 'a'ilan fa'amna. Lihat tuh sholat duha itu. Kita baca saja. Kami temukan kamu dalam keadaan serba kekurangan dan kami mencukupi. Wa wajadaka 'a'ilan fa'amna. Ayat dalam surat Ad-Duha itu Allah memastikan kita bersumpah kembali bahwasanya saya menemukan kamu dalam keadaan serba kekurangan, maka saya cukupkan. Itu Pak, kalau kita baca itu sebelum kerja, sebelum beramal, sebelum berusaha, sebelum ke kantor atau mau mulai pekerjaan, itu nanti terus tuh. Kenapa? Karena Allah tahu keadaan kita. Ya Allah, saya mau begini, ya Allah, anak mau masuk sekolah, sekarang udah mulai pendaftaran. Ya Allah, ini kerjaan nggak ada, begini kan. Allah tahu itu. Tapi kalau kita baca sampai menangis dan seterusnya, saya menemukan kamu dalam sebuah kekurangan, maka akan saya cukupkan. Cukupkan ya, bukan kaya. Kalau kaya itu kan udah berlimpah-limpah cukup, mau beli mobil ya cukup, mau beli. Benar kok itu ayatnya. Wajah dan tanah hilang Pak. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebelum kerja kita bilang apa? Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih baik, akhirat itu. Jadi kalau mau bekerja, mau menipu, akhirat itu lebih baik. Mau bekerja, mau bercurang kita berdagang, akhirat itu lebih baik. Mau bekerja, nggak bantuin orang, kita tolongin kita, akhirat itu lebih baik. Tapi kita bantu. Waktu awal ini saja mengatakan kalau akhirat khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Tapi yang Allah ridho itu seperti apa?
Kerjaan kita, amal kita, Allah ridho nggak? Subuh tadi oke, kosong. Al-Fajr, demi Fajar, berarti kita harus penuhi nih. Semua amal ibadah di Fajar. Subuh, duha, nahar, asar. Tadi saya belum ngebahas asar ya. Demi waktu asar, ini kan pergantian malaikat pagi dan malaikat malam. Dilihat, dicatat nama-nama siapa saja. Maka ketika itu orang sudah lemas, kita malah meningkat ibadah kita. Bahkan itu diingatkan lagi, wahai hambaku, ini sudah pergantian malaikat untuk mencatat amal ibadah pagimu sama malammu. Apa yang kamu lewati dari mulai fajar sampai dengan asar ini, kerjakan. Jadi itu kayak last minute yang kita diingatkan. Ayo kerjakan. Kenapa kalau udah malam tuh capek? Kalau udah malam tuh hanya ingat, ya Allah, dosa pagi apa aja, dosa siang apa aja, dosa ini apa aja, beristighfar, akhirnya minta ampun. Itu pas malam tuh. Tapi pas asar kita diingatkan lagi, Masya Allah. Jadi sebuahnya bukan menunggu 0000 tahun baru, tidak. Tapi setiap menitnya. Nah, time itu bukan money di dalam Islam, tapi time itu adalah tanggung jawab. Time itu tanggung jawab. Al-waktu kasayfi dalam kataku kata apa? Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu nggak bisa pakai pedang itu dengan baik, dia akan memotong kamu. Ya akhirnya terjerumus dengan hal-hal yang tidak produktif. Saya sibuk kok, sibuk. Bernilai amal tidak. Kalau tidak bernilai amal, masa hilang begitu saja. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Jadi huruful qasam Allah menyampaikan itu 6, waktu ini 6 yang harus diingat seorang hambanya ketika dia mau bekerja dan beramal. Ketika dia mau bekerja dan beramal, maka diingatkan, oh iya ya, bekerja beramal ini seperti ini. Maka disebutkan di dalam Quran, latus alunna yauma idin anin naim. Kenapa waktu itu adalah tanggung jawab? Karena di dalam Quran disebutkan kamu semua, kita semua akan ditanyakan yauma idin, akhir nanti ya, hari akhir nanti, anin naim. Naim itu apa? Atas kenikmatan yang kita punya, nikmat sehat, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat uang, nikmat gaji, nikmat kesehatan, nikmat mobil, nikmat rumah, itu akan ditanyakan, Pak. Keringetan tidak? Keringetan tidak lagi. Seorang muslim pasti keringetan kalau ditanya begini. Contoh interogasi, kita baru punya mungkin kita kesenangan burung gitu ya, ngadep istri kita. Dari mana itu? Berapa nih? Sudah keringetan tuh. Wah, kalau bisa sih burung harga 2 juta tersebut 200.000 kan gitu kan. Kalau bisa sih ikan yang kita piara harganya 500.000 kita sebut 50.000. Itu baru interogasi dari seorang istri bendahara rumah tangga. Belum yang mempunyai bendahara sedunia dan seisinya itu Allah. Maka Masya Allah nggak ada kita itu sedih, sakit hati dan karena itu semua kembali ke Allah. Allah mau cabutnya saat ini, mau cabutnya ketika corona, mau cabutnya ketika terserah Allah. Tapi yang tanggung jawab kita apa yang kita kerjakan dari mulai fajar sampai malam. Dan di sini disebutkan an Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazudu qadam 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'alu 'an umrihi fi ma afna. Maka benarlah beberapa rangkaian tadi yang kita sampaikan akan ditanya apa umurnya dihabiskan untuk apa. Kenapa? Umur ini 8 jam kita tidur 8 jam kita di kantor. Ini kalau bahasanya orang kantoran, mohon maaf kalau yang bekerja di luar kantor, karena ini lebih dari jam kantor lagi. Lebih dari jam kantor lagi. Istirahat 8 jam. Kalau nggak 8 jam kita lemah semua. Lemah badan, lemah syahwat, lemah ingatan. Maka minimal 8 jam. Oke lah, hitung saja. Kalau mau tidur dari jam 8, dari jam 9, dari jam 10 sesuai kebutuhan. Yang penting bangun sebelum fajar, kan begitu. Habis itu apa? Kerja 8 jam. 8 jam ini kerjanya. Tapi perjalanannya sampai Jakarta 1,5 jam. Itu berarti 10 jam lah itu. Habis sudah. Berapa sudah? 18 jam. Sisa berapa sudah? Sampai dengan 24 jam. 6 jam lagi. 6 jam kita apain? Mobile Legends, burung, apalagi kendaraan, catur, tenis meja, bulu tangkis, nggak apa-apa, itu olahraga, itu hobi, itu. Tapi ketika kita
Ketika kita menanam, ketika kita ngasih makan ikan, ketika kita ngasih makan burung, kita ngasih makan dan seterusnya, pekerjaan kita sama ini bernilai ibadah tidak? Allah juga tidak. Maka disebut wajah jadaka ailan fa'alna fa'amal yatima fala taqhar. Hebat ini Pak. Kombinasi ayatnya hebat. Ketika Allah menyempurnakan demi waktu duha dan seterusnya, Allah ingin yang pekerjaan kita yang Allah ridhoi, Allah sukai begitu ya. Kemudian kita, ya Allah, saya pengen dong pekerjaan saya pagi ini sukses, hari ini saya dapat uang yang baik segala macam. Tenang. Saya tahu Anda dalam kekurangan, maka kita akan penuhi kekurangan kamu. Nah terus apa? Fa'amal yatim wa fala taqhar. Hebat lagi. Sandingkan dengan yatim, jangan kamu sia-siakan, jangan kamu sakit, jangan kamu lalaikan. Artinya apa? Oh kita ada rezeki, yakin dulu ya Pak. Masya Allah. Tuh, itu udah guidance, itu sudah rumusan. Kalau mau rezeki bagus, kalau mau kesehatan baik, kalau mau diridhoi, yakin dulu diurus, baru yang lain. Setelah kita mau hobi, mau yang lain, nah itu pegangan kita. Ini mengingatkan zati dan kepada jemaah semua. Nah, lebih dari itu tadi kita. Wa'an umrihi fima afnahu, dan umurnya dihabiskan untuk apa? Jadi tadi sisa 6 jam, 1 jam buat hobi ya, kalau kita olahraga tenis tidak apa-apa, nggak ada salah kok. Tapi kalau pakai bismillah, oh apa? Tapi kalau keluar semua, kampret. Kalau keluar sih apa yang keluar itu bukan kata-kata seperti Masya Allah. Makanya enak ya kalau kena musibah. Kenapa? Kita selalu diingatkan Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, anak dia kok astagfirullahaladzim. Ingat aja, oh iya ya, kita lupa beristighfar. Tapi kalau udah kena musibah baru beristighfar, kan gitu kan. Nah, terus itu ambil saja hikmahnya. Sisa 5 jam, 5 jam kita ngapain? Masya Allah, ini ribet Pak. Ribet pertanggung jawaban ini. Tapi kalau kita tenang, enak, apa? Udah, mulai dengan Bismillah. Kenapa pembahasan kitab-kitab semuanya, kitab hadis, tafsir segala macam, pembahasan pertama itu apa? Bab niat. Bab niat, belum ngurusin mandi wajib itu seperti apa, membasuh muka, tapi bab yang di dalam kitab fikih semuanya itu bertuliskan bab niat. Jadi kalau ahli sarjana library itu ya, perpustakaan itu kalau melihat buku-buku Islam semuanya apa? Bab niat dulu yang pertama. Karena ini yang penting, karena kita bekerja dan beramal. Apapun profesi kita, mengantar barang orang, tapi kalau itu kita bismillah buat senang orang. Melihat security-nya jaga, tiba-tiba kasih tips, kecil lah 500, kecil lah 2000, kecil lah 5000. Kita melihat rel kita dijaga 24 jam, kita kasih bismillah aja. Itu bekerja dan beribadah itu. OB kita kok kayaknya lesu nih orang segala macam. Selipit 20.000, gak usah banyak ngomong, dia juga ngerti kok. Ini buat apa? Udah lo ngerti. Senang gitu. Jadi semuanya kita happy dan senang. Tapi apa? Niatkan ibadah, membantu orang tua segala macam. Jadi nggak ada masalah. Ketika kita diangkat sebagai ketua lingkungan, DKM dan seterusnya, tapi kalau kita melihat ini niat ibadah. Kenapa? Habis waktu kita kok buat pekerjaan tuh habis. Ngurus anak segala macam, kalau istighfar di sini saya. Kenapa? Kan sudah habis fokus di situ. Kita cuma berpikir, aduh ya Allah, sisa 6 jam ini buat apa lagi? Kalau kan kita barengin. Maka kalau ada pekerjaan, gue minta bantuan dong. Ketika kita lagi serius, ada teman, ini gimana caranya? Itu senang kan? Kenapa? Itu amal kita. Alhamdulillah, ada yang membantu. Enggak, kita bentar dulu, gue mau pulang cepat ini. Ada yang seperti itu kawan-kawan saya, banyak seperti itu. Itulah pekerjaan yang kita Masya Allah, kita ini kayaknya persaingan Pak. Padahal nih, saya berpesan di tahun 2021 ini, yuk berjamaah. Banyakin teman kita nanti yang bersyahadat nanti di bersaksi kita di akhirat nanti, ini orang baik, ya Allah tolong masukkan ke surga. Setelah keluarga segala macam ditolong, siapa yang ditolong? Teman-teman. Pak Juki, ya Allah Pak Juki, kalau ketemu saya di akhirat, Pak Juki masuk surga dulu, panggil saya. Kan gitu. Ini artinya kan kita memperbanyak teman. Tapi kalau isinya kita di kantor permusuhan, isinya kita di masjid ini permusuhan karena hal-hal furu'iyah, fikih, masalah segala macam. Bagaimana kita mau memperbanyak umat
umat Rasulullah di akhirat nanti kalau kita pecah semua ini. Maka kalau saya sudahlah, yang penting kita ini banyak teman, jangan banyak menambahkan musuh, saksi kita yang menghilangkan amal ibadah kita. Fajar sampai dengan malam kita membaca Quran segala macam, tapi kita berantem dengan tetangga kita, tiba-tiba tetangga kita bersaksi di akhirat nanti itu si Zaki pernah salah, pernah ngambil uang saya. Selesai Pak, ibadah kita itu selesai, gak ada artinya. Oleh sebab itu perbanyak awal kita nanti di surga, jangan perbanyak musuh kita nanti di akhirat nanti. Karena banyak yang mengklaim itu Zaki pernah begini sama saya, ini wah habis nih amal ibadah kita. Maka muflis itu apa? Muflis itu apa? Yang nanti di akhirat nanti pahalanya itu yang dikerjakan semua dari puasa, zakat, infak, sedekah itu habis digerogoti gara-gara siapa? Gara-gara manusia yang mengklaim bersaksi bahwasanya dia punya salah, punya hutang sama saya. Habis kita semua. Jadi kita dalam wasabil hak wasabil. Umurnya dihabiskan untuk apa? Jadi kalau mulai bismillah saya bekerja, izin sama istri segala macam, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, itu nilai ibadah. Mau ngangkat duri di tengah jalan, mau ketemu ini, mau bantu orang ini sebelum kerel nyampe ke pintu masuk kereta, kita juga saling, kalau ada orang tua kita dahulukan dan seterusnya. Itu udah ibadah semua tuh. Sampai kita pulang Pak, enak bawaannya. Begitu juga saling mengingatkan antara istri. Naik mobil nih, udah benci banget, lupa bawa sabun, lupa bawa ini, bawa apalagi punya anak, marah sama istri. Tapi ada anak, Mi, doa perjalanan apa? Tenang lagi kita. Tadi itu udah marahnya tuh mau nyetir mobil. Sering gak kita seperti itu Pak kalau perjalanan? Sering. Tapi ada anak kita yang ingatkan, ada istri kita yang mengingatkan. Nah, itu kita bersyukur tuh, Masya Allah. Saya itu pemarah Pak. Saya orang Palembang langsung. Jadi pemarah. Tapi ya Masya Allah, saya cuma berpikir ini masih muda, masih begini segala macam. Itulah apa nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang penting kita itu selalu mengingat Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Akhirnya kita berdoa itu, ya Allah, a'inna, tolong kami ya Allah, ala dzikrika, untuk ingat kamu ya Allah. Artinya kalau kita mau ingat Allah, Allah beri keelzatan, kenikmatan, Allah ingat kita. Allah beri musibah kita, ingatkan kita. Sebab apa yang jatuh, apa yang sakit, astagfirullah, ya Allah kenapa ini? Apa saya makan harta yang tidak baik? Sampai seperti itu Pak. Dapat pekerjaan baru, anak sakit, saya sudah mulai. Apakah langkah saya masuk pekerjaan yang sekarang ini? Saya di Prudential Syariah, saya training syariah Pak. Agent ataupun karyawan-karyawan baru yang ingin mengenal asuransi syariah, itu basic syariah bankingnya. Insya Allah Zaki sedikit berkontribusi mengajar mereka. Selainnya perusahaannya milik orang London, aslinya di sana. Tapi saya berpikir bukan masalah itunya. Kita bermanfaat untuk mendirikan syariahnya atau tidak gitu. Kalau tidak ada yang membuat jadi bagian di situ, siapa? Apakah orang lain bisa? Belum tentu. Saya berminta nasihat ke Ustaz Salim, Ustaz saya mau masuk perbankan begini, nggak ada orang lain, masuk aja. Kenapa? Orang lain belum tentu Pak. Yang punya ilmu yang punya, Masya Allah, dan seterusnya. Saya berpikir, kalau ada yang sakit, tapi kalau saya pikir, ada yang sakit gak ya? Ada yang sakit gak ya? Oh berarti rezekinya halal. Seperti itu Pak. Karena Masya Allah kita punya saudara-saudara yang membuat kita bercerita banyak tentang rezeki halal dan seterusnya. Tapi bukan masalah itu saja. Itu tidak di dunia Pak. Ada yang tidak dibalas di dunia, tapi di akhirat habis-habisan tidak dibalas. Maka beruntunglah yang mendapat cobaan dan musibah di dunia, mudah-mudahan di akhirat sudah dihapuskan. Itu. Kemudian wa'an ilmihi fima fa'ala, dan ilmunya digunakan untuk apa? Ilmu kita dari kecil SD, ilmu arsitektur dan apa, ini kayaknya kondisi kita ini nggak akan dingin, suasana seperti ini. Mungkin AC ada taruh sini. Hebat ini. Ilmu arsitektur itu ilmunya untuk masjid. Bagus. Itu udah beramal juga. Udah beramal. Kita punya ilmu, teman-teman kita nggak tahu sekarang kita arahkan, itu juga beramal. Kita menunjukkan jalan. Kan ada yang menunjukkan jalan. Kita tahu pengkolan ke kiri, pengkolannya di mana, letaknya di mana. Pelit banget sih. Pak, nanti kalau ada rumah warna pojok, warnanya sekian, Bapak bisa melihat kirinya, nanti belok kanan Pak, belok kanan, begini. Enak
Tapi kalau mau bersonong, itu perempatan kiri, perempatan kanan, kayaknya kurang ikhlas gitu. Dan seterusnya, itu hal-hal yang kecil yang kita ingin bertanya aja kok. Ilmu itu, masya Allah, kita nggak punya uang, kita nggak punya senyum, punya ilmu bermanfaat Pak. Jadi bekerja dan beramal. Gak tahu kerjaan orang lain, caranya begini, itu udah beramal, masya Allah. Kemudian apa? Wa ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Ini sudah saya pernah jelaskan berkali-kali. Dan hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan. Beres, dan kita kalau tanya ini, kita bisa bertanggungjawabkan kita masing-masing Pak. Kita mendapatkan ini dari mana? Dari bank syariah. Kita mendapatkan ini dari asuransi syariah. Kita dari mana? Dari leasing syariah segala macam. Kenapa? Kok emang dapat nih? Belum aman. Dan terus landasan apa? Fatwa dari SNMUI. Ulama 60 orang merumuskan fatwa untuk satu fatwa 3 bulan namanya, 6 bulan bahkan. Pertama dari dalil-dalil silsilahnya dulu, kenapa begini, asbabun nuzulnya seperti apa, kondisi Indonesia seperti apa, cocok tidak, baru keputusan. 6 bulan namanya Pak. Bapak tahu dihargai berapa ulama kita? Saya sampaikan 300.000 Pak. Kalau guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, dosen-dosen kita ngerjain ngerempar soal anak-anak, itu ongkasnya bisa 500.000, bisa 300.000 Pak. Ini ulama besar, sudah tua, sudah sepuh, merumuskan fatwa 300.000 Pak. Dari penjuru manapun dia datang ke DSN-UI dekat Menteng sana, 300.000. Naik grade saya udah habis itu orang pergi, belum dia makan, belum yang masya Allah, kalau bukan keikhlasan. Tapi kita menghina-hina fatwa DSN-UI, benar tidak? Kenapa saya mau mengangkat ini di sini? Karena kita ada tameng, kita ada perisai. Kamu mengikuti siapa Zaki? Dalam puasa kamu? Saya mengikuti ulama saya. Kementerian Agama menyebutkan esok puasa. Kamu tahu di mana? Dari ulama, dari para ulama menyampaikan puasa. Kalaupun salah, siapa yang salah? Ulama. Bebas kan kita? Kita masyarakat bebas karena kita memang mengikuti ulil amri. Begitu juga terkait ekonomi syariah. Sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Yang itu fatwanya sudah sampai 166 sekian. Jadi kita melihat sampai kita sholat pun seperti itu, pakai masker, jaga jarak, itu juga ada fatwanya. Terus kalau kita disalahkan, kita ada takdirnya. Kenapa? Ada MUI yang memutuskan ini. Kalau kita nanti diadili. Kenapa? Kalau kita, kamu dari mana? Dari kajian fikih. Kamu belajar fikih? Enggak, saya nonton di YouTube. Kira-kira kuat gak Pak? Enggak kuat. Nah itulah. Terus kita mengikuti yang mana? Mengikuti yang jamaah, yang mayoritas yang banyak. Karena itu yang menyelamatkan. Nah itulah Pak. Nah sampai dengan ekonomi syariah sekarang pun, kalau nggak ada bank syariah, nggak ada asuransi syariah, maka Indonesia ini semuanya berbau riba negara. Di sini ada 229 slide untuk basic syariah banking ada di slide ini. Baru slide nomor 1 nih. Ini baru bismillah, udah bisa 1 jam saya bawakan. Belum yang ini, belum yang ini, belum yang ini, belum terus. Karena masya Allah, masalah keuangan ini benar-benar kita harus jaga. Karena itu yang kita masukkan ke mulut kita sampai dengan peredaran darah kita ke anak istri kita dan seterusnya. Maka disitulah keberkahan kita mulai. Wahan jismihi fima abla. Dan yang terakhir, jasad kita, tubuh kita, badan kita, otot kita untuk apa? Otot besar-besar ngangkat galon malas gitu kan. Otot besar-besar bantu istri enggak, otot besar-besar bantu lingkungan tidak, dan seterusnya. Jadi mau seperti apa kita ini? Sudah tidak bermanfaat, sudah tidak ada nilai badannya, maka susah dicari. Sisa kita itu cuma 6 jam kan ya, 6 jam kan ya. Kalau WFH ini hampir semuanya bisa kita lakukan. Nah, waktu subuh jam berapa? Jam 6, masih ada 15 menit ya. Masih ada 15 menit, saya masih mau lanjutkan. Maka ketika seorang hamba itu tadi ya, jadi bekerja dan beramal ini niatnya dulu. Nah kalau sudah niat, gagal, rencana tadi 2019 sekarang, kita gak stres Pak. Kenapa orang sana stres dan bunuh diri? Karena dia merasa, ini kerjaan saya, kalau saya salah, saya
Jadi semua kita ini udah ditulis Pak. Zaki ini akan nanti ke Puri Lestari, Puri Juanda, segala macam di sini ini. Nanti akan dapat rezeki di umur sekian. Itu kodok, belum menjadi ketetapan. Kalau sudah jadi tetap takdir, maka Allah maj'al kulla qada'i kamu lana khair. Doa kita, ya Allah, jadikan kodok yang kamu tulis, yang kamu tetapkan di lauhul mahfuz tadi sebelumnya jadi takdir yang baik. Kita ditakdirkan Pak akan jatuh nanti di sini. Tapi kalau kita doa Allah maj'al kulla qada'i kamu lana khair, ya Allah jadikan kodok yang kamu tulis di lauhul mahfuz itu jelek memang, tapi bukan berarti jelek artinya itu adalah jelek menurut kita ya, karena kita sakit, karena kita jatuh dan seterusnya. Nah, itu menjadi hal yang baik takdirnya, akhirnya tidak jadi jatuh. Nah, selain doa itu tadi, apa yang bisa menolak bala ini? Nah, kalau kita bicara takdir yang buruk itu kan bisa jadi musibah, bencana, walaupun kita bisa mengambil hikmahnya di situ. Menolak balanya seperti apa? Dengan mengimbangi dengan amalan yang soleh, amal soleh. Fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik. Ingat sekarang Jaki umur 30 maksiat terus dulu. Nanti umur, wah ya itu udah gak bisa maksiat dulu, badan saya masih kekar, masih kuat, ini bisa semangat maksiat segala macam. Sekarang umur 40, ingat nih maksiat kamu dari pagi sampai malam. Jadi kalau umur 40 ibadah dari pagi sampai malam. Ganti itu kenapa? Jelas ayatnya. Fa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti apa amal kejelekan itu dengan amal yang soleh. Karena apa? Itu akan menghapus amalan yang buruk tadi. Kita punya penyayang buruk nggak? Punya Pak, semua orang punya. Hanya kedok saya jadi dibantu itu. Ustaz Ardi WA-an bisa kirim Ustaz, saya rasa saya bisa saya bukan bisa ngajar Ustaz, ini lillahi ta'ala saya bilang. Saya ngajar di sana ya, tapi saya bilang apa? Cocok tidak saya ngajar ekonomi? Karena saya nggak mau bercerita akhlak, saya nggak mau bercerita tafsir, dan saya mau bercerita ekonomi. Karena yang ekonomi ini sedikit yang menyampaikan, sampai dengan bab zakat, infak, sodako, sampai dengan sewa menyewa, sampai dengan waris. Insya Allah kita mau bahas itu. Saya tidak mau bahas tentang jujur, jadi saya bohong. Karena mau ketika tanah Khaybar itu, Bayruha itu mau diwakafkan, Rasulullah menyampaikan apa? Jangan dulu ke orang lain. Hasilnya kamu berikan dulu ke keluarga kamu, sanak saudara terdekat dulu. Ini membantu orang lain, sanak saudara dalam keadaan susah, operasi, gak ada biaya, segala macam itu kita bantu dulu dan seterusnya. Baru ke orang lain yang terdekat. Mudah-mudahan itu yang akan menjadi semangat kita. Maka Pak Asodako wa aku minas solihin, menjadi orang yang sering bersodako dan menjadi orang yang soleh, itu tujuan kita. Nah, disebutkan lagi Pak mudah, Pama yang manis sekolah zaratin. Udah sedikit zarah tadi. Bapak menaruh air minum di sini saja, itu disodako. Bismillah, Ustaz kesian banget belum minum. Yang mengingatkan saja itu berpahala, bersih. Contoh ya, kita mengingatkan ya, wah ada karpet masih digantung ya, nggak usah ngingetin, kita ambil, kita keringkan, kita taruh di tempat aman, itu aja bersaudara Pak. Enteng dunia itu dan seterusnya. Nah itulah yang akan menjadikan kita planning 2021 ini. Jangan bedakan antara bekerja dan beramal. Karena kalau bekerja dan beramal dibedakan, udah gak imbang jamnya. Karena jam bekerja kita cuma 8 jam, tidur kita 8 jam, pura-pura kita Masya Allah 8 jam. Kalau ini gak semuanya kita rangkum dengan hal ibadah, gak akan bisa. Nanti kita akan bagannya akan ketahuan amal itu seperti apa, muamalah ma'ana seperti apa, muamalah ma'allah itu seperti apa. Nanti akan kita masukkan apa saja muamalah ma'allah itu, maka ibadah bermuamalah kepada Allah, bermuamalah kepada manusia itu seperti apa, perpaduan seperti apa, sampai dengan akad-akadnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti kesempatan selanjutnya. Maka planning 2021 ini satu, banyakin teman Pak untuk bersaksi bahwa kita ini orang baik, orang soleh. Tapi jangan sampai kita ini riya.
itu saja. Dan jangan sampai kita ini sombong semuanya, ilmu segala macam itu. Allah yang memberi hidayah, Pak. Allah yang memberi hidayah. Banyak kawan-kawan saya pintar jadi liberal, nggak tahu kenapa itu di Gontor itu pintar-pintar, Mumtaz, orang Mumtaz banyak, Pak. Gitu. Jadi saya tidak mengagumkan background saya tidak mengagumkan bangsa saya banyak penjahatnya banyak. Saya sebutkan kenapa. Tapi seperti itu, semua bukan hanya kita semua tidak ada yang baik, tapi tadi Pak Abi saya rasa takampuha, ikuti perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk dan seterusnya. Tidak menyalahkan orang lain, tapi yang menyalahkan diri kita. Kita dikasih nikmat segitunya dari mulai fajar sampai dengan malam, apa yang kita gunakan, titik. Jadi kita sibuk diri sendiri kan, tidak sibuk ke yang lain. Nah, yang kedua adalah al-hikmatu dolatun nas. Hikmah ini hilang dari manusia, dari orang-orang ini. Kenapa hilang, Pak? Karena kebanyakan Allah ma'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah orang-orang Islam dan agama Islam. Kenapa? Umat-umat Islam sekarang kebanyakan kurang lebihnya malah menghilangkan kemuliaan Islam itu sendiri. Ya, kita meramaikan tahun baru, kita berpakaian tidak syariah dan seterusnya, itu malah mengurangi nilai Islam kita. Maka aizzah ya Allah, aizzah, muliakanlah ya, muliakanlah ya. Siapa? Kita yang muliakan. Jadi orang mau masuk Islam, umat Islam aja kayak gitu. Hikmah dolah, hilang jadi hikmahnya. Nah tapi kalau kita berkata jujur, si A ini pedagang yang jujur, si B ini pekerja yang baik, segala macam, orang agamanya apa sih? Dia sholat kok seimbang. Ini apa? Sholat jam 9, orang lagi kerja serius, sholat duha ya. Salah tidak? Salah. Kenapa? Karena itu sudah tanda tangan kita. Kerja 8 jam dari jam sekian, misalnya istirahat jam 12, ini masih sibuk. Istirahat harus tepat waktu. Anda tanda tangan. Ketika Anda tidak setuju istirahat dari jam sekian, maka tulis saya tidak setuju. Gak usah. Jangan sudah masuk baru tidak lihat. Oh, istirahatnya harus diganti, Pak, karena zuhur sekarang 10:30. Merusak sistem tidak? Boleh tidak kita? Ini sudah azan saya. Karyawan nanti sholat berjamaah jam 12. Boleh tidak? Boleh. Ini ada yang merusak sistem seperti itu. Masya Allah. Itulah dunia perusahaan, itulah dunia kita. Tapi kalau yang ada kita tidak sibukkan yang lain-lain, silakan kerjakan itu sesuai dengan aturannya, sesuai dengan tuntunannya, tidak menyalahkan ini. Nah itulah tadi, terkadang kita doa nangis-nangis, tapi kita balik jadi Pak, doa nangis-nangis, pekerjaan sering bohong, males, kerja malah main Mobile Legend, kerja malah main HP, buka Facebook segala macam, tapi nangis-nangis kalau doa. Enggak juga seperti itu. Maka saya kalau mau buka, kita terbiasa setelah masuk handphone ditaruh di brankas. Jadi tidak boleh pegang HP. Server, CS segala macam. Saya cuma pikir, ya memang buat bermanfaat, kejam nggak apa-apa. Tapi memang akhirnya kita fokus kerja di situ. Dan kita tidak tanggung jawab waktu kita untuk kerja itu tidak bertanya. Jadi jam 8 kamu ngapain? Main. Udah. Kamu melanggar peraturan ini? Dosa tidak Allah. Nah itulah tadi. Mungkin sekian ada pertanyaan. Silakan. Sebelum kita tutup ya. Ada pertanyaan atau gimana? Ya silakan. Saya izin minum Pak. Kalau sudah sebelum tanya, kita tutup kira-kira. Aman ya. Saya kalau pertanyaan dengan tanya apa kan? Hanya Ustaz. Ada Ustaz. Ini tadi kan Ustaz bilang ada 200 sekian slide Ustaz. Slide selanjutnya kapan Ustaz? Ya, hari kita masih panjang. Jadi istilahnya tanggal 2. terus ya maksud kami kita nggak usah nunggu-nunggu. Apa yang kita bisa kerjakan kita lakukan, sedikit kita jalankan gitu kan, itu lebih baik. Tapi kita punya planning kan begitu.
Bismillah 2021 kita mau menyelesaikan basic muamalah syariah gitu ya. Kalau memang Allah menakdirkan selesai, alhamdulillah selesai. Kalau enggak kan udah dapat pahala niat kan begitu. Mudah-mudahan bisa berjalan terusnya dan kita semua sehat Pak. Yang penting itu sehat, semua sehat. Sehingga kita bisa bermuajah lagi sama-sama sharing. Mungkin kita tidak ada timpa benar. Kita di sini ada kajian fikihnya, jadi silakan sharing. Kok saya tahu fikihnya seperti ini, jual beli itu harusnya seperti ini. Silakan. Gitu. Karena kita di sini sharing bukan saling mengajarkan. Silakan bahwa jika ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya mau menanyakan tentang bank syariah yang ada di Indonesia, apakah sudah benar-benar bersyariah? Baik. Saya bukan pro di sini ya. Ini yang yang poin ketiga bukan masalah saya pilih satu nomor dua ya, bukan politik ya, atau nomor dua. Tapi saya mau menampilkan saja. Pertama, Pak, pangsa pasar ekonomi syariah itu kita masih rendah 5,7. Artinya dari kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia ini, baik yang di BI-nya, di banknya, asuransinya, 5,7%. Itu rendah banget. Dari total kita berapa? 258 juta jiwa. Dikit nggak? Dikit. Yang lainnya, yang lainnya konvensional. Yuk kita ajak tadi untuk bermuamalah syariah, sama-sama kita di surga. Begitu. Tapi kalau kita sudah menjelek-jelekan, wah bank itu sama aja, ekonomi itu sama aja. Berarti kita menentukan itu kenapa? Gak akan meningkat 5,7% ini, yang ada turun. Kalau yang ada turun berarti apa? Ribawi semua. Pinjaman coba, Redivo. Wah itu iklannya Pak di kereta itu bikin saya nangis tuh Pak. Pengen ketemu orang tua, tapi pengen ngebanggain orang tua. Cukup pakai KTP dapat 15 juta. Seneng gak Pak? Orang mau mudik mau ngasih uang 5 juta, tapi dengan cara ngambil kredit yang ada bunganya. Niatnya apa Pak? Tulus. Pengen nyenengin orang tua. Nih Mah, saya ke Jakarta sukses Mah. Nih Mah, buat mama di rumah. Kan begitu. Tapi disetornya dengan fasilitas konvensional, fasilitas ribawi. Bagaimana itu? Tapi saya tidak mau menyalahkan, bukan mau menyalahkan. Kenapa? Karena tidak ada sistem syariah yang mau mengadopsi. Nanti ada kebijakan fiskal di syariah, kita akan lihat gambaran itu seperti apa. Kemana para asatid itu di pusaran ekonomi. Para asatid nggak kerja, asatid itu para ustadz. Ustadz itu nggak kerja, ustadz itu nggak usaha, ustadz itu bukan jadi profesi. Bagaimana ekonomi dia dapat? Yatim piatu tadi kita ngomongin, yatim harus dibantu, pakai miskin juga gimana konsepnya? Kita belum ngomongin. Ini semua di slide ini ada. Artinya apa? Ada sistem di dalam ekonomi syariah itu yang bisa membantu itu. Porsinya kayak ekonomi konvensional ada nggak? Ada. Yang kaya dia kaya, yang menang dia menang. Nggak ada yang namanya teori compassion tuh. Apa? Ini kalau tiket kita mau naikin jualan pulsa ya. Udah kita pedagang membuat banyak, untung 50 nggak apa-apa, 50 perak nggak apa-apa. Soalnya dagang paket 10 giga berapa? 100.000. Kita 9,5 aja, 95.000. Kenapa? Niatnya biar mati itu toko samping. Modalnya dikit. Belum di listrik segala macam. Untung cuma, ya ampun, saya modal aja 94,9. Dijual sama tetangga 95, saya untung cuma 1 perak. Kenapa? Dia pedagang besar, perputarannya besar, cepat. Untung 1 perak pun nggak apa-apa. Banyak nggak ekonomi yang seperti ini Pak? Banyak. Buat matiin apa? Tetangga. Nanti saya akan ceritakan itu kapal pesiar antara ini dan kita ngikuti pembiayaannya dan itu kita gagalkan. Kenapa? Ada niat yang tidak baik, oposit syariah. Kenapa? Ekonomi syariah nanti kita akan bahas konsepnya seperti apa, ini seperti apa. Nah, kenapa saya mau menunjukkan di sini? Yang pertama, kita itu 85% di antara pemeluk Islam, cuma 57 sedikit sekali. Sedangkan Malaysia udah di angka 40, Timur Tengah itu udah di angka 30. Artinya apa? Udah mau mengimbangi ekonomi konvensionalnya. Jadi pinjaman, BMP-nya, Baitul Mal yang ada di masjid itu sudah berjalan tapi kita. Iya, orang sekarang mau mengobati anaknya segala macam.
Bisa nggak dia? Bingung Pak, mau kemana? Nangis adanya. Kenapa? Karena mau ke masjid nggak punya uang, nggak punya sistem untuk cara pinjam meminjam dan seterusnya. Mau minjam RT aja buat ini banyak yang nggak bayar. Gimana mau nutupi perputaran dan seterusnya? Tapi itu sebetulnya ada di Baitul Mal. Walaupun ciri-cirinya itu masuk ke kepengurusan masjid bisa, kepengurusan yayasan bisa, tapi kan sistemnya tidak ada. Makanya larinya kemana? Info. Larinya kemana? Ke pinjaman-pinjaman yang KTP itu kan aja lah. Yang penting dia dapat uang, anak selesai beres, dorongnya apa? Sekarang mereka bisa menjawab seperti ini, Ustaz. Ya, pembiayaan saya nggak ada yang bantu anak saya, dan detik ini kalau tidak dioperasi dia mati. Maka saya mengambil pembiayaan konvensional yang berbau riba, tapi anak saya sembuh. Lihat makosidi syariah. 5 yang harus dijaga apa? Nyawa. Dia mengambilnya, berarti apa? Niatnya adalah mengambil darurat, sehingga boleh tidak? Boleh. Kalau boleh, berarti kita secara otomatis mengiyakan. Oh ya sudahlah, karena darurat berarti nggak apa-apa pinjaman konvensional yang berbau riba itu merebak semua ke penduduk kita di Indonesia ini. Sampai seperti itu. Kalau gitu apa? Yang harus ada syariah. Jangan umat Islam, oh iya ini berarti pentingnya harus ada yang syariah. Masjid harus punya ini. RT harus punya ini dana-dana sosial seperti ini. Nah, kan begitu harusnya. Tapi kalau kita, oh iya, udahlah, kan berarti mudarat. Nah, kalau saya sakit juga, ya udah nggak apa-apa pinjaman yang mudarat tadi. Yang penting niatnya apa? Menyelamatkan nyawa kami, nyawa itu lebih penting. Kita sakit, penyakit keras, tidak ada obat sama sekali, minumnya tidak halal, tidak baik bahkan. Apa? Kencing, kuda, karena itu obat satu-satunya. Boleh nggak kita minum? Boleh. Kenapa? Karena untuk sembuh, untuk sehat, tidak ada obat lain. Tapi tadi kajiannya harus cari dulu obatnya, ikhtiar dulu, nggak ada, baru yang terakhir. Dan apa? Ditakar. Darurat itu harus ditakar. Darurat itu harus dihilangkan dan darurat itu harus ditakar. Artinya apa? Oh, ini karena saya minjem ini, oh udah bangun rumah pakai ini aja, kan darurat. Kalau enggak, hujan terus bocor, genteng, rusak semua rumah. Darurat terus dah akhirnya itu harus ditakar. Dan pakarnya apa? 5 maksud tadi, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga nasab, kehormatan. Itu yang harus dijaga. Nah, kalau itu tidak ada aplikasi lain, maka yang konvensional bisa. Nah, KNKS didirikan, Komite Nasional KNEKS yang sekarang ya, Komite Ekonomi Nasional dan Keuangan Syariah. Itu ada pimpinannya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Kenapa? Malu Pak. Karena Turki mau ambil, Malaysia mau ambil keuangan dunia, mau dipusatkan ke mereka. Dan gimana caranya? Dengan menaikkan yang 5,3% ini, menaikkan 5,3% ini supaya apa? Indonesia itu jadi poros ekonomi syariah. Tapi nggak bisa, makanya ada penggabungan bank sekarang kan, BSN, BNIS dan BRI Syariah mau digabung segala macam. Itu buat menaikkan itu, menaikkan yang angka 5,3% itu sehingga berimbang sama Malaysia, berimbang sama Turki, dan kita jadi tuan rumah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bisa tercapai atau tidak. Itu dulu aja digongkan. Kenapa? Karena itu nanti akan menyusul yang lainnya ekonomi syariah. Nah, kalau sekarang belum sesuai, belum ini, banyak yang belum sesuai Pak. Saya sebagai suami banyak tidak sesuai yang saya banyak. Istri kita banyak Pak. Jadi yang perfect 100% itu sesuai, baik ekonomi, baik rumah tangga, baik kita seorang suami, baik kita ketua DKM, ketua RT dan segala macam, 100% kita benar tidak. Jadi kita berkata, oh, jadi apa? Yang kurang baik, yang kurang pas, yang belum syariah bisa diangkat. Begitu juga kita suami, kita kurangnya di sini nih, kita lemahnya di sini nih. Nah, maka kita perbaiki. Jangan akhirnya kita tinggalkan kalau kita salah lagi. Itu dia. Konsepnya adalah apa-apa yang bisa kita laksanakan, jangan kita tinggalkan semuanya. Ambil sedikitnya, terus hingga jadi oke. Mungkin sudah kelamaan ini kan.
Ada pertanyaan lagi silakan. Cukup ya, saya tutup dulu saja nanti atau kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan duduk kita, lelah kita, letih kita pada pagi hari ini dan seterusnya dari mulai fajar tadi sampai dengan malam nanti, semua ini Allah masukkan semua ketimbangan berat kita, kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata, tindak tanduk dan seterusnya yang kurang berkenan, yang salah dari daging, yang benar hanya dari Allah. Kita bisa saling sharing-sharing. Nomor WA saya ada di Pak Juki, ada di Ustaz Ardiansa. Tinggal diminta aja kalau mau terkait ekonomi silakan. Tapi kalau terkait rumah tangga ke beliau aja lah. Saya belum mampu gitu ya. Kalau terkait rumah tangga itu, saya berantem dengan karena saya sering berantem. Jadi yang tua-tua saja. Tapi kalau masalah ekonomi segala macam silakan. Antum mau mengambil pinjaman di mana, mau beli seperti apa, mau berzakat, mau berwakaf silakan. Kita bisa sharing-sharing gitu.